Perkenalkan, nama saya Nada Mikola dengan NIM C10512010068, Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan serta menjelaskan terkait materi pada mata kuliah Teknologi dan Manajemen Pupuk. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Di sini ada pengertian pupuk, di mana pupuk itu merupakan bahan atau unsur-unsur dalam bentuk senyawa kimia organik maupun anorganik yang berguna untuk tanah dan nutrisi tanaman. Selain untuk tanah dan nutrisi tanaman, pupuk ini juga berfungsi untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan tanaman secara maksimal. Jadi sudah jelas dikatakan di sini bahwa pupuk itu sangat berperan penting, khususnya bagi pertumbuhan serta perkembangan tanaman. Tidak hanya bagi tanaman, ternyata pupuk ini juga sangat berperan penting bagi tanah atau kesuburan tanah. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada klasifikasi pupuk. Tentunya dalam pengklasifikasian pupuk itu dibagi dalam beberapa bagian. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama berdasarkan asal dan bahan pembuatannya, yang kedua berdasarkan senyawa penyusun, dan yang ketiga berdasarkan bentuk fisik. Nah, dari ketiga komponen ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Untuk berdasarkan asal dan bahan pembuatannya itu ada pupuk alam dan pupuk buatan. Ini adalah contoh dari berdasarkan asal dan bahan pembuatannya. Lalu berdasarkan senyawa penyusun dibagi menjadi 2 bagian, itu ada pupuk padat dan pupuk cair. Lalu yang ketiga berdasarkan bentuk fisik. Dalam bentuk fisik ini juga dibagi menjadi 3 bagian, di mana ada pupuk tunggal, pupuk majemuk, dan pupuk lengkap. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada kelebihan dan kekurangan pupuk. Yang pertama, itu ada kelebihan pupuk buatan. Yang pertama itu lebih mudah menentukan jumlah pupuk, yang kedua harga tersedia, yang ketiga dapat diberikan pada saat-saat yang tepat, dan yang keempat pemakaian dan pengangkutan mudah dan murah, serta kadar yang tinggi. Jadi ini adalah kelebihan dari pupuk buatan. Ada kelebihan, tentunya ada kekurangan, di mana kekurangan pada pupuk buatan ialah pemakaian yang berlebihan dapat merusak lingkungan. Mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa pemakaian pupuk yang berlebihan atau mungkin dalam kondisi yang berlebihan pasti akan menyuburkan tanah dan malah tanahnya akan makin subur. Ternyata tidak. Ternyata pupuk buatan yang digunakan terlalu berlebihan itu dapat merusak lingkungan serta tanah yang digunakan atau lahan yang digunakan. Lalu yang kedua itu eutrofikasi. Yang ketiga adanya unsur ikatan dalam pupuk B sehingga terjadi degradasi. Lalu yang selanjutnya itu menurunkan kesuburan tanah. Ternyata pupuk juga dapat menurunkan kesuburan tanah. Tidak hanya meningkatkan, ternyata penggunaan pupuk yang tidak teratur itu juga dapat menurunkan kesuburan tanah. Lalu selanjutnya ada efek gas rumah kaca dan sedikit mengandung unsur mikro, hanya unsur tertentu saja yang punya konsentrasi yang tinggi. Lalu yang berikutnya di sini ada kelebihan pupuk organik. Kita masuk ke organik. Tadi buatan, sekarang organik. Di sini ada 2 kelebihan. Yang pertama, pupuk organik yang paling utama itu memiliki manfaat untuk memperbaiki struktur tanah. Lalu yang kedua, harganya juga terbilang cukup murah apabila di suatu daerah tersebut memiliki sumber bahan baku yang digunakan untuk pembuatan pupuk tersebut. Contohnya seperti limbah peternakan, perkebunan, serta pertanian. Kita masuk ke kekurangan pupuk organik. Di sini juga saya mengambil dua contoh. Yang pertama, tidak bisa digunakan dalam jumlah yang sedikit. Artinya kalau mau menggunakan pupuk organik harus siap. Artinya harus benar-benar menyiapkan dalam kondisi yang banyak ataupun disesuaikan dengan lahan yang digunakan. Lalu yang selanjutnya, penggunaan pupuk organik juga dianggap kurang praktis karena jumlahnya yang terlalu besar. Nah, jadi ini dikatakan kurang praktis, artinya mungkin dalam pembuatan memerlukan waktu yang lama. Tidak seperti pupuk buatan. Lalu kita masuk ke slide berikutnya. Di sini ada pembuatan kompos. Di mana sebelum membuat kita harus paham dulu apa itu kompos. Di sini sudah dijelaskan bahwa kompos itu merupakan hasil penguraian parsial dari campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat
secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat ataupun lembab. Nah, setelah mengetahui pengertian, tentunya kita akan masuk dalam langkah atau cara dalam pembuatan kompos. Di sini ada 5 cara. Yang pertama itu siapkan wadah khusus kompos. Yang kedua, masukkan sampah organik ke dalam wadah. Yang ketiga, beri sedikit air dan tutup wadah dengan rapat. Yang keempat, diamkan selama beberapa minggu. Nah, ini tadi yang dikatakan di slide sebelumnya bahwa penggunaan pupuk organik itu memerlukan waktu yang lama karena dia harus didiamkan. Contohnya seperti kompos, dia harus didiamkan selama beberapa minggu baru bisa digunakan. Jadi masih dianggap kurang praktis, tapi jika sudah digunakan ini fungsinya juga sangat bagus. Lalu yang terakhir itu jika sampah sudah terlihat hancur menjadi serpihan-serpihan kecil, maka kompos siap digunakan. Nah, jadi inilah pengertian serta langkah-langkah pembuatan kompos. Nah, demikian materi yang dapat saya paparkan. Mungkin ada kekurangan serta kesalahan kata. Saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.